Massive win melawan Persija Jakarta tidak hanya membuat secara poin Persib Bandung tetap ada di puncak, tapi juga secara mentalitas jelas menaikkan kepercayaan diri para pemain dan juga bobotoh bahwa impian untuk bisa hat-trick, sesuatu yang belum bisa dicapai tim manapun di edisi Liga Indonesia, akan bisa tercapai di musim ini. Bagaimana jalannya pertandingan secara taktikal? Kita bahas. Mohon maaf baru bisa buat analisa pertandingan Persib melawan Persija di hari ini gitu ya, karena kalau video saya kan kita harus melakukan analisa dulu, lalu membaca data dulu dan juga membuat ilustrasi dulu. Jadi diperlukan waktu yang lebih lama ketimbang konten kreator yang lain gitu ya. Jadi di video kali ini akan kita bahas analisa pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Akan kita tampilkan beberapa data dan juga ilustrasi agar secara visual memudahkan teman-teman dalam memahami penjelasan yang diberikan. Kalau teman-teman suka dengan konten analisa yang seperti ini, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Untuk starting line up, tidak ada perubahan yang berarti gitu ya dari video preview yang sudah kita sampaikan di pertandingan sebelumnya. Untuk Persija Jakarta sendiri ada satu kejutan ya, karena Maxwell ternyata entah kenapa alasannya tidak bisa bertanding sehingga di posisi sayap kiri diisi oleh Alaidin Ajari. Sedangkan untuk Persib Bandung sendiri, Ramon Tanki tidak bisa bermain karena menurut info dari Bojan Hodak cedera gitu ya. Jadi untuk striker diisi oleh Andrew Yung dan juga untuk posisi penyerang sayap yang pertama kali dipasang adalah William Barus di sisi kiri dan juga Berginho di sisi kanan, sedangkan Beckham Putra disimpan di bangku cadangan. Untuk keberjalanan pertandingannya sendiri, sebenarnya kedua tim ini memiliki pendekatan yang sama dalam hal defensifnya gitu ya. Kedua tim ini melakukan defensif dengan skema man-to-man marking terhadap lini tengah untuk menutup opsi umpan sehingga para backnya itu tidak bisa melakukan progresi melalui pemain tengah. Hal tersebut menyebabkan kedua tim ini terpaksa harus melakukan direct play dari back itu langsung ke lini depan gitu ya. Untuk Persib sendiri, seperti sudah disampaikan pada video preview, fokus dari Persib adalah akan melakukan penjagaan terhadap double pivotnya Persija nih, Van Basten dan juga Fabio Calonego. Persija sendiri sudah melakukan antisipasi nih nampaknya ya dengan rencana Persib seperti ini, sehingga plan B-nya dari Persija adalah ketika bola tidak bisa diprogresikan melalui Van Basten dan juga Fabio Calonego, maka yang akan melakukan progresif pas ke depan atau progresif carries adalah duet center back-nya, Rizky Ridho dan Paulo Ricardo. Kedua back ini bergantian dalam melakukan baik itu umpan maupun dribbling ke depan gitu ya, agar bolanya bisa terprogresikan ke depan. Hal ini memang bisa menjadi salah satu solusi gitu ya, karena ketika lawannya bermain man-to-man marking, otomatis pemain tengah dan pemain depan kan di marking gitu ya. Sehingga untuk back sendiri biasanya belum ada instruksi untuk melakukan man-to-man marking terhadap back. Aneh juga gitu ya kalau melakukan man-to-man marking terhadap back. Nah itu keunggulan dari Persija juga sebenarnya karena memiliki dua back yang ya sama kayak Persib sebenarnya ya. Jadi kedua tim ini memiliki duet center back yang memang unggul juga nih dalam melakukan akurasi umpan. Dan bukan cuma Persib yang melakukan man-to-man marking, Persija pun seperti itu. Persija juga melakukan man-to-man marking terhadap tiga pemain di lini tengahnya Persib, Tom Hai, Lucho dan juga Adam Alis. Itu yang menyebabkan Matrikardi dan Barba gitu ya, ketika melakukan build up dari bawah, opsinya menjadi minimal dan pada akhirnya kedua back ini juga harus melakukan direct play gitu ya. Long ball jauh ke depan dengan tujuan utamanya adalah Andrew Yung, dan memang harus diakui di pertandingan kali ini Andrew Yung terlihat kalah strength nih, kalah kuat gitu ya dari Rizky Ridho dan juga Paulo Ricardo. Jadi terhambat nih sebenarnya serangan Persib melalui direct play karena Andrew Yung-nya terbatas dalam melakukan hold up play. Mungkin kalau di situ ada Ramon lebih bisa bertarung gitu ya, tapi ya karena Ramonnya tidak bisa bermain sehingga Andrew Yung, walaupun ada satu momen di mana Andrew Yung menunjukkan keunggulannya nih. Memang dia kalah nih dari sisi strength, tapi dia punya keunggulan dari sisi mobilitas dan juga bagaimana kemampuan dia dalam memanipulasi ruang gitu ya. Jadi dia turun ke tengah, menarik back Persija gitu ya. Itu yang akan menjadi awal mula dari gol keduanya Persib, tapi nanti kita bahas. Untuk Persib sendiri dalam skema penyerangan ini terlihatnya hanya mengandalkan keunggulan individu dari Berginho ini di awal babak pertama gitu ya. Jadi banyak bola juga yang memang dengan sengaja gitu, tujuan utamanya adalah memberikan bola kepada Berginho dan melakukan isolasi. Jadi si Berginho itu tinggal berhadapan 1 lawan 1 melawan Donitri. Sayangnya di pertandingan kemarin skill individunya Berginho nggak keluar nih. Jadi
Berginya tidak bisa melewati Donitri ataupun memberikan umpan yang akurat kepada Andrew Young atau William Barros yang masuk ke kotak penalti gitu ya. Babak pertama sebenarnya berjalan dengan seimbang. Kedua tim bisa dibilang sebenarnya peluangnya minim gitu ya. Tidak mengagetkan sebenarnya karena memang kedua tim ini sampai pekan ke-31 gitu ya, sebelum bertanding di pekan ke-32 ini, secara statistik memang kedua tim ini memiliki pertahanan yang luar biasa gitu ya. Kalau dibandingkan dengan tim-tim yang lain itu bedanya jauh gitu. Kelihatannya dari mana? Mungkin kalau dari jumlah kebobolan agak tipis ya dengan tim-tim yang lain. Tapi kalau kita lihat parameter shots face dan juga shots on target face gitu ya, tendangan-tendangan yang dilakukan oleh lawannya Persib dan Persija gitu ya, itu kelihatan jauh banget bedanya nih. Persib dan Persija itu cuma 2 tim di antara tim-tim yang lain gitu ya, yang jumlah shots face-nya itu masih di angka 200-an gitu. Yang lainnya itu udah di angka 300, 400, bahkan udah ada yang 500 tendangan gitu ya. Untuk on targetnya pun kedua tim ini adalah dua tim yang jumlah on target face-nya itu masih di bawah 100 gitu ya. Persib dengan 85, Persija bahkan baru 77 gitu ya. Dan kalau kita lihat nilai XGA-nya pun kedua tim ini, Persija di 23 gol gitu ya, sedangkan Persib di 27 gol. Tim-tim yang lainnya itu udah di atas 30 semua gitu. Jadi secara pertahanan kedua tim ini memang sebenarnya memiliki keunggulan dalam hal melimitasi lawan gitu ya untuk bisa melakukan tendangan. Sehingga tidak mengherankan memang kalau di babak pertama gitu ya, dengan kedua tim ini memang tidak memiliki banyak peluang. Bisa dilihat dari statistik di babak pertama gitu ya. Jumlah shots-nya itu Persija 4, Persib 3 gitu ya. Walaupun jumlah golnya Persib 2, Persijanya 1 gitu. Untuk ball possession juga sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Memang Persija unggul dengan 53% gitu ya, tapi nggak terlalu signifikan gitu perbedaannya. Dan gol yang terjadi pun sebenarnya memang terjadi karena ada detail-detail kecil yang terjadi gitu, baik itu kesalahan yang dilakukan oleh lawan ataupun ada juga kelengahan-kelengahan yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Contohnya pada golnya Persija lagi-lagi diawali dari lack of fokusnya back Persib nih. Ketika ada satu insiden gitu ya, tabrakan antara Teja dengan Kakang Rudianto dalam mengantisipasi crossing, Tejanya terjatuh gitu ya, kelihatan dari replay. Harapannya itu wasit menghentikan pertandingan karena kiper ya yang terjatuh gitu. Dikira wasit akan meniup peluit gitu, namun sayangnya peluitnya tidak ditiup dan Fabio Calonegonya gitu ya, salah satu dari double pivot yang sepanjang pertandingan pasti akan terus dilakukan man-to-man marking, ini malah dapat ruang yang sangat luas gitu ya, karena ketiga pemain tengahnya Persib lagi nggak fokus ke situ gitu ya. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh Persija. Fabio Calonegonya langsung memberikan umpan terobosan ke half space di dalam kotak penalti gitu ya. Terjadi one on one Aladin dan juga Kakang Rudianto, dan dalam kondisi seperti ini memang jadinya 50-50 gitu ya. Dan sayangnya untuk Persib di momen ini Aladinnya berhasil mengecoh Kakang dan melakukan eksekusi untuk gol pertamanya Persija gitu ya. Sehingga Persija unggul, dan sebenarnya secara rencana ini udah sesuai harapannya Persija gitu ya di awal babak pertama. Seperti teman-teman mungkin lihat juga di pertandingan, kalau Persija itu ingin terus meningkatkan tempo permainan gitu ya dengan pressing yang dilakukan oleh terutama Raihan Hanan dan juga Axel Runtukahu terhadap back-backnya Persib gitu ya. Itu membuat backnya Persib mau nggak mau harus langsung memberikan bola ke depan dengan cepat yang secara akurasi pun kurang begitu bagus gitu ya. Jadi sebenarnya pressing itu berhasil. Bahkan di beberapa momen Hanan dan Axel berhasil merebut bola, melakukan blok gitu ya, dan merebut bola dari Matrikardi maupun Barba. Apalagi ditambah mereka berhasil menciptakan golnya di 20 menit pertama. Secara rencana awal mungkin udah berhasil gitu ya, tapi di satu sisi itu juga menunjukkan bagaimana kematangan bermain dari Persib gitu ya. Dan seperti kita bahas juga di video preview, bagaimana dalam pertandingan sebesar ini yang namanya mengatur tempo itu adalah hal yang penting gitu ya. Kalau Persija di awal babak pertama itu ingin meningkatkan permainan, Persib justru ingin memperlambat permainan gitu ya, sampai akhirnya kebobolan. Persib mau nggak mau harus mencetak gol kan. Persib menaikkan tempo permainan, menaikkan garis pertahanannya juga gitu ya, tapi tidak langsung tidak langsung tinggi gitu naiknya, itu naik secara perlahan, dan itu yang juga menyebabkan gol pertama dari Adam Alis gitu ya. Ketika Persib mulai meningkatkan serangannya gitu ya, pressing di area pertahanan Persija juga dilakukan, dan itu dimainkan dengan baik oleh Adam Alis. Bagaimana dia dengan pergerakannya bisa membuat Van Basten melakukan kesalahan gitu ya. Jadi dia melakukan pressing angle yang cukup bagus gitu ya, sehingga bisa merebut bola dari Van Basten, melakukan duel. Adam Alis yang menang dan berhasil melakukan eksekusi ke pojok kanan bawah gawangnya Persija Jakarta gitu ya. 1-1 untuk Persib. Nah, setelah pertandingan berjalan dengan skor 1-1 gitu ya,
kelihatan Persibnya mulai mau memperlambat tempo permainannya lagi gitu. Karena ya seperti dibahas juga di video preview, 45 menit pertama ini itu akan sangat krusial untuk Persib gitu ya. Akan menjadi berat untuk Persib kalau misalkan dalam posisi tertinggal gitu ya. Persib juga akan melihat secara kondisi pertandingannya seperti apa. Kalau perlu dilakukan yang lebih menyerang, mungkin Kakang akan langsung diganti dengan Kurzawa misalkan gitu ya. Itu kelihatan setelah terjadinya gol, Persib mau memperlambat permainan gitu ya. Banyak juga menahan bola di belakang gitu, dan itu udah menit ke 36-37 gitu ya. Pressing dari Persija juga sudah tidak sekencang di awal babak pertama, dan itu membuat Persib lebih banyak memainkan bola di belakang gitu ya, dengan tujuan memancing agar Persijanya melakukan pressing gitu ya. Dengan melakukan pressing, garis pertahanan Persijanya naik, dan itu harapannya Persib gitu ya, dan bola akan langsung diberikan ke depan dengan harapan di garis pertahanannya Persija itu jumlah pemainnya udah berkurang gitu ya, karena banyak yang maju gitu, dan positional rotationnya Persib bermain di situ untuk bagaimana bisa membuka celah pertahanannya Persija gitu ya. Itu kelihatan di gol keduanya bagaimana mencoba bermain di belakang gitu ya, dikembalikan lagi ke Teja. Persija lalu melakukan pressing secara tim gitu ya, dan bola akhirnya dilambungkan oleh Matrikardi ke depan, dan di sini tercipta situasi 3 lawan 2 overload berhasil dilakukan oleh Persib Bandung, dan dia bisa unggul jumlah nih di sisi kanan penyerangannya Persib gitu ya, karena Andrew Jungnya mundur nih menarik Paulo Ricardo, dan di situ menimbulkan dilema bagi Donitri, karena Donitri ada 2 pilihan nih, menjaga Adam Alis atau Berginho gitu ya. Kalau dia menjaga Berginho, Adam Alisnya yang kosong. Kalau dia menjaga Adam Alis, Berginho yang kosong gitu. Nah, di momen ini ada Donitri memilih menjaga Adam Alis gitu ya, karena Adam Alis ada di posisi di belakang lini gitu ya. Berginho-nya kosong. Pada akhirnya Berginho bisa melakukan kombinasi play dengan Andrew Jung dan juga dengan Tom Hai, dan posisi Paulo Ricardo yang keluar karena mengejar Andrew Jung gitu ya, tidak ditutup oleh Van Basten ataupun Fabio Calonego. Tom Hai melihat momen itu dan dia langsung memberikan umpan ke arah lari dari Adam Alis gitu ya. Itu kalau misalkan pemain lain gitu ya, bukan Tom Hai, mungkin melihat itu masih ada keraguan nih, apa ya saya kasih umpan terobosan gitu. Tapi Tom Hai memang dengan visinya dan juga dengan umpan yang akurat mengeksekusi hal tersebut, dan perfect gitu ya, berhasil umpannya itu pas ke jalur larinya Adam Alis, dan terciptalah gol kedua dari Persib Bandung. Nah, turun minum itu Persib berhasil membalikan keadaan ya, yang asalnya ketinggalan 1-0 menjadi 2-1. Jadi situasi turun minum, situasi half time gitu ya, Persib sudah unggul 2-1, dan itu pasti mempengaruhi game state yang akan terjadi di babak kedua gitu ya, karena kondisinya Persija yang tertinggal, Persibnya yang unggul gitu ya. Karena di pertandingan kali ini kan poin seri aja nggak boleh nih buat kedua tim gitu ya. Buat Persib akan mengganggu persaingan juaranya dengan Borneo gitu ya. Buat Persija kalaupun seri apalagi kalah, membuat mereka secara matematis resmi keluar dari perburuan juara gitu ya. Jadi memang Persijanya pasti akan meningkatkan penyerangan, Persibnya juga. Kalau buat Persib tidak ada kewajiban untuk mencetak gol lagi gitu ya. Bagaimana caranya dia memperkuat pertahanan, dan itu yang terjadi di babak kedua. Persija sendiri mengubah skemanya gitu ya, yang setiap build up itu biasanya dengan 3-2-5, ini dia berubah menjadi 3-1-6. Jadi yang biasanya bermain dengan double pivot gitu ya. Untuk trio backnya biasanya diisi 2 center back dia, Rizky Ridho, Paulo Ricardo, dan juga Donitri gitu ya, double pivotnya Fabio Calonego dan juga Van Basten. Nah, di babak kedua Donitri lebih banyak attacking, lebih banyak menyerang sisi sayap kiri gitu ya. Lalu untuk 3 di belakangnya diisi oleh Rizky Ridho, Paulo Ricardo, dan juga salah satu antara Van Basten dan Fabio Calonego, dan sisanya menjadi single pivot gitu ya. Hal itu menyebabkan jumlah pemain Persija yang ada di depan itu jadi lebih banyak gitu ya, jadi ada 6 orang. Nah, otomatis Persibnya juga harus bertahan dengan 6 orang. Sesuai dengan apa yang kita bahas di preview gitu ya. Persib harus bertahan dengan 6 pemain, dan 4 pemain yang lain itu melakukan man-to-man marking terhadap pemain tengahnya Persija Jakarta, dan itu yang dilakukan. Dan ketika bertahan dengan 6 pemain itu, sukses tidaknya pertahanan Persib itu ditentukan oleh bagaimana kedisiplinan penyerang sayap dalam membantu pertahanan. Untuk William Barros yang nggak usah diragukan ya, memang dia sisi defensifnya sangat luar biasa, dan di pertandingan ini dia bertahan dengan sangat baik. Begitupun ternyata Berginho gitu ya, dia mau ikut bantu turun ke belakang untuk menjaga utamanya Donitri gitu ya. Di pertandingan kali ini Persija lebih banyak menyerang melalui sisi kiri. Bukan hal yang baru ya buat pertahanan Persib, dicecar sisi kanan pertahanan Persib itu bukan hal yang baru. Karena seperti sudah dibahas di video-video sebelumnya, bagaimana mayoritas lawannya Persib itu akan menyerang sisinya Kakang Rudianto gitu ya. Tapi tetap mengejutkan karena berbeda dengan yang terjadi di putaran pertama gitu ya, ketika Persib menjamu Persija di Bandung, Persija itu tetap lebih banyak menyerangnya itu dari sisi kanan. Kelihatan dari gambar ini gitu ya, saya ambil dari SofaScore.
Bagaimana sisi kanannya itu lebih dominan, karena memang pemain yang paling berbahaya dari Persija adalah Alano, dan Alano itu beroperasi di sisi kanan gitu ya. Jadi dan memang setiap pertandingan Persija itu lebih banyak menyerang melalui sisi kanan gitu ya. Nah, tapi di pertandingan kali ini Persija lebih banyak melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Bahkan mereka seperti melakukan overload sisi sebelah kiri gitu ya. Sebelah kiri udah ada Donitri, Alaidin Ajarai gitu ya. Ditambah lagi Raihan Hanan dan juga Fabio Calonego sering beroperasi ke sisi kiri. Jadi ada 4 pemain di sisi kiri gitu ya. Hal itu juga beberapa kali memang berhasil membuat Persija melakukan crossing atau cutback gitu ya. Karena Donitri dan Raihan Hanan memiliki kemampuan dribbling yang luar biasa gitu ya. Walaupun ketika masuk ke kotak penalti karena positioning yang bagus dari back Persib gitu ya, Patricio Matrikari dan Federico Barba, tetap aja peluangnya sih menjadi gagal gitu. Dan catatan lagi kenapa Persija menyerang dari sisi kiri, banyak mungkin yang membahas langsung ke arah Aladinnya lebih eksplosif gitu ya. Aladin adalah pemain paling berbahaya Persija di pertandingan kali ini gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya, karena memang Persija tidak bisa menyerang melalui sisi kanan. Karena di sisi kiri pertahanan Persib, kombinasi antara Putros dan William Barros bermain sangat luar biasa. Barros menjenakkan Tubarau, Frans Putros menjaga Alano gitu ya. Dan keduanya bermain dengan sangat baik. Padahal seperti kita ketahui ya, kalau back sayapnya Persija biasanya lebih menyerang itu Tubarau. Karena Donitri biasanya awalnya akan beroperasi sebagai trio back dulu gitu ya. Tubarau dari awal memang sudah akan naik tinggi gitu. Apalagi Alano gitu. Alano itu semua bola tuh biasanya Persija akan dialirkan melalui Alano. Tapi di pertandingan kali ini keduanya benar-benar tidak terlihat menyerang dari sisi kanan gitu ya. Jadi kredit tersendiri untuk William Barros dan juga Frans Putros gitu ya. Terutama dalam menjaga Alano. Persib bermain dengan man-to-man marking, dan biasanya man-to-man markingnya itu position base gitu. Jadi kayak misalkan di sisi kanan gitu ya, di kanan pertahanan, Kakang itu akan menjaga pemain yang beroperasi ke sisi half space, Berginho yang akan menjaga pemain yang beroperasi dari sisi sayap gitu ya. Ketika pemainnya bertukar posisi, Berginho akan tetap di sisi sayap, Kakangnya yang akan ke sisi half space. Tapi kalau untuk Alano enggak, Alano tuh benar-benar dedicated satu pemain diminta untuk menjaga Alano. Di babak pertama dijaga dengan bagus oleh Frans Putros gitu ya. Lalu di babak kedua Bojan Hodak memasukkan Kurzawa menggantikan Kakang, sehingga Frans Putrosnya ke kanan, Kurzawanya di kiri, gantian Kurzawa yang menjaga ketat Alano. Dan menjaga ketat itu benar-benar turun sejauh apapun Alano gitu ya, turun ke tengah atau ke belakang, itu akan langsung diikuti oleh pemain yang ditugaskan memarkingnya gitu ya. Tadi Frans Putros, Kurzawa, dan di akhir pertandingan ketika Kurzawa cedera digantikan oleh Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar diinstruksikan juga untuk menempel ketat Alano. Bahkan ketika Alano mundur ke belakang gitu ya untuk mengambil throw in, ada satu momen gitu ya, Deddy Kusnandar udah ngikutin gitu. Jadi dadonya itu nggak nunggu sampai Alanonya masuk ke setengah pertahanannya Persib gitu ya. Tapi dari Alano lini belakang Persija pun udah dikawal ketat oleh Deddy Kusnandar gitu. Hal itu yang menyebabkan Alano tidak terlihat di pertandingan kali ini. Memang dia masih bisa dapat 2 tendangan gitu ya, ada 3 lah kalau kita menghitung saltonya Alano yang melambung itu gitu ya. Tapi 2 tendangan lainnya yang dari luar kotak penalti gitu ya, itu dilakukan dengan posisi tendang Alano yang tidak sempurna. Jadi bolanya melenceng jauh lah gitu ya. Sangat berbeda dengan pertandingan-pertandingan Persija lainnya di mana Alano itu pasti ada satu tendangan jarak jauhnya yang berbahaya gitu ya, karena posisi dia yang leluasa. Jadi di pertandingan kali ini instruksinya khusus Bojan adalah bagaimana caranya melakukan man-to-man marking, dedicated man-to-man marking terhadap Alano, dan menurut saya itu berhasil, sehingga sisi magisnya Alano di match ini itu nggak kelihatan gitu. Persija terus melakukan serangan, memang jumlah tendangannya Persija cukup tinggi gitu ya di babak kedua, tapi kalau saya lihat sebenarnya tidak banyak juga tendangan-tendangannya itu yang berbahaya gitu ya. Defense-nya Persib menjalankan tugasnya dengan baik, Persib bertahan by system gitu ya. Ketika lini serangannya Persija melakukan overload ke sisi kiri penyerangannya Persija, misalkan ada 4 pemain di situ, maka pemain Persib juga ada 4 pemain di situ. Ketika Persija menyerangnya dengan 3 pemain, maka 3 pemain Persib ada di situ gitu. Jadi Persibnya sama sekali nggak kalah jumlah. Dan nggak cuma di situ, di kotak penalti pun Persib nggak pernah kalah jumlah gitu ya. Kalau Persijanya ada 2 pemain, maka di situ ada 3 pemainnya Persib di kotak penalti gitu ya. Kalau pemain Persijanya ada 3, pemain Persibnya ada 4. Jadi bagaimana pemain Persib itu bisa bertahan by system gitu ya, dan dari sisi positioning, dari sisi markingnya juga itu benar-benar pemain itu menjalankan instruksi sesuai apa yang diinginkan oleh Bojan Hodak gitu ya. Di sini juga kelihatan ada Alanonya drop ke tengah gitu ya, sedangkan Tubaraunya masuk gitu ya, mereka melakukan counter movement itu dengan disiplin juga. Putrosnya mengikuti Alano, dan untuk Tubaraunya ditutup oleh William Barros. Hal itu benar-benar membuat
seolah-olah Persijanya stuck gitu ya. Jadi walaupun banyak tendangan yang dilakukan, tidak banyak yang berbahaya. Mungkin kalau catatan saya yang berbahaya itu ada 2. Ketika Aladin 1v1 dengan Kakang gitu ya, tendangannya berhasil ditangkap oleh Teja, dan yang paling berbahaya adalah tendangan dari zona 14 yang dilakukan oleh Aladin gitu ya. Sedikit di luar kotak penalti, tendangannya bagus, tapi ketika pun tendangannya tidak bisa diblok oleh lini pertahanannya Persib, tapi tetap gagal karena Persib masih memiliki Teja Paku Alam. Jadi kalau secara pertahanan itu lini pertahanan Persib benar-benar meredam sampai seminimal mungkin bola itu shot on target ke gawangnya Teja. Ketika pun ada shot on target, Teja dengan sigap melakukan shot stopping yang kita udah tahu semua ya bagaimana kualitas shot stoppingnya Teja Paku Alam. Itu kelihatan dari match statistik gitu ya. Memang di sini saya belum bisa ambil yang dari SofaScore gitu ya. Kalau dari SofaScore kan ada XG-nya. Nah, nanti bisa kelihatan. Mungkin kalau di pertandingan kali ini total XG-nya Persija jelas lebih tinggi ketimbang Persib gitu ya. Tapi kalau kita cari nilai XG per shotnya gitu ya, mungkin Persib akan lebih tinggi. Itu menandakan bagaimana kualitas pertendangannya Persib itu kurang lebih akan lebih bagus ketimbang tendangan-tendangannya Persija Jakarta gitu ya. Kalau secara keseluruhan memang di babak kedua jelas Persija mendominasi gitu ya. Kalau di babak pertama tadi ball possession-nya Persija masih 53%, ini secara total gitu ya, dengan ditambah babak kedua Persija sudah 66%. Itu berarti mungkin di babak kedua itu ball possession-nya bisa 70-75% sendiri dikuasai oleh Persija gitu ya. Dan yang menonjol dari Persib adalah bagaimana jumlah clearance-nya gitu ya. Kalau intercepsi kurang lebih sama ya, karena memang baik Rizky Ridho, Paulo Ricardo maupun Barba dan Mat Ricardi sama-sama melakukan intercept dengan baik. Tapi kalau lihat clearance-nya gitu ya, back-backnya Persib 30 kali, Persija cuma 5 kali. Itu menandakan bahwa crossing-crossingnya Persija masuk ke kotak penalti tapi langsung dibuang lagi keluar oleh lini pertahanannya Persib Bandung. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk Persib Bandung gitu ya. Bukan hal yang mudah secara taktikal apalagi secara mental gitu ya. Di menit 20 ketinggalan duluan, dan itu pun dalam posisi seolah-olah Persib itu di pressing sama Persija dan gak bisa lepas gitu ya. Tapi perlahan-lahan dengan kekuatan mental dan perubahan taktikal, terutama perubahan tempo permainan gitu ya yang dimainkan dengan baik oleh pemain Persib bisa membalikan keunggulan bahkan sebelum turun minum. Dan di babak kedua udah tinggal melihat game state-nya seperti apa gitu ya. Persijanya unggul, pasti dia akan all out attack. Ya udah, Persibnya ngapain beradu attack dengan Persija yang seperti itu gitu ya. Lebih baik memperkuat pertahanan, memastikan bahwa gawangnya Persib tidak jebol, dan itu berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Persib Bandung gitu. Karena bukan hal yang mudah gitu ya untuk bertahan selama 45 menit full gitu ya. Apalagi Persib juga memiliki pemain-pemain dengan naluri menyerang yang bagus gitu ya. Pemain seperti Berginho itu pasti sebenarnya nggak betah tuh disuruh bertahan terus gitu, karena dia tuh pengennya tuh bawa bola ke depan, melakukan gocekan, melakukan tendangan gitu ya, bikin peluang gitu ya. Tapi di pertandingan kali ini bagaimana secara dengan disiplin Berginho mau mengikuti instruksi pelatih dan lebih fokus dulu untuk bertahan sampai sehabis-habisnya gitu ya, termasuk Tom Hai juga sampai akhirnya di akhir babak kedua Tom Hai-nya diganti gitu ya oleh Beckham. Dan Berginho-nya ke tengah gitu ya. Jadi yang di sisi sayapnya setelah Berginho habis-habisan nih bertahan menahan gempuran lawan, apalagi Persija menyerang dari sisinya Berginho gitu ya, itu digantikan oleh Beckham, dan Beckham pun lebih fokus ke bertahan juga gitu. Itu membutuhkan kekuatan mental yang kuat, membutuhkan fokus yang tinggi juga gitu ya. Sehingga kalau saya lihat sebenarnya di pertandingan kemarin tidak ada blunder yang dilakukan oleh pertahanan Persib gitu ya, terutama di babak kedua. Jadi benar-benar rapih, benar-benar solid, benar-benar compact gitu ya. Persija yang punya lini serang yang bagus pun tidak bisa menembus pertahanan Persib. Bahkan peluangnya pun menurut saya ya, walaupun secara jumlah tendangan bisa dibilang cukup tinggi gitu ya, 19 tendangan dan 6 yang on target gitu ya, tapi secara kualitas peluang tidak terlalu bagus menurut saya pribadi ya gitu. Kemenangan yang sangat penting untuk Persib Bandung dalam perebutan gelar juara gitu ya. Anginnya mulai berubah lagi nih ke arah Persib, karena jujur aja ya, ketika Persib kehilangan poin melawan Dewa United, melawan Arema FC gitu ya, dan poin yang disamakan oleh Borneo, jujur aja mungkin udah banyak juga yang mulai ragu, wah hilang nih peluang untuk bisa hat-trick juara, karena setelahnya Persib masih away ke Bayangkara, away ke Persija gitu ya, dua tim yang menakutkan lah di kandangnya masing-masing gitu ya. Tapi ya itu tadi, Persib menunjukkan mental juaranya, Persib menunjukkan keinginannya yang kuat untuk bisa menjadi juara, karena ya di dua pertandingan tersebut mungkin sebenarnya itu adalah kalkulasi dari Bobotoh ketika hilang poinnya itu mungkin di Bayangkara atau di Persija gitu ya. Memang mengejutkannya adalah ketika di Dewa dan di Arema Persib kehilangan poin, terutama ketika Arema ya, karena itu pertandingan kandang. Tapi berhasil dikompensasi dengan luar biasanya gitu ya. Berhasil menang melawan Bayangkara dan juga Persija Jakarta. Memang turning point-nya itu adalah ketika babak kedua melawan Bayangkara FC gitu ya. Bagaimana Persib itu bisa membalikan keadaan gitu ya, dari 2-1 menjadi 4-2, dan
di babak kedua itu benar-benar Bayangkara itu seolah-olah bukan tim yang kuat gitu ya, benar-benar dikontrol penuh oleh Persib Bandung. Hal itu juga sebenarnya yang membuat saya tidak setuju ya dengan pendapatnya pelatih Persija bahwa Persija bermain dengan lebih baik ketimbang Persib di pertandingan ini gitu ya. Lebih dominan mungkin iya gitu ya. Kenapa? Ya karena memang Persib menyerahkan dominasinya ke Persija gitu. Karena saya yakin ketika game state-nya bukan 2-1 Persib unggul gitu ya, misalkan kondisi imbang atau bahkan Persibnya kalah gitu ya, Persib juga bisa kok untuk mendominasi permainan seperti ketika melawan Bayangkara FC. Jadi Persib mengikuti aja kebutuhannya apa. Oh, lagi butuh mencetak gol, dia akan melakukan caranya bagaimana agar bisa mencetak gol. Ketika saya butuhnya mempertahankan keunggulan, ya dia akan melakukan bagaimanapun caranya. Setiap pemain akan terlibat bagaimana caranya untuk mempertahankan keunggulan gitu. Jadi anginnya berubah lagi nih, jadi optimismenya memuncak lagi gitu ya. Dan memang sekarang untuk bisa menjadi juara memang ada di tangan Persib Bandung. Walaupun tetap aja Persib Bandung belum juara karena masih ada 2 pertandingan lagi. Selanjutnya akan away ke PSM Makassar gitu ya. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, away ke Makassar selalu tricky gitu ya untuk bisa bermain di sana. Nah nanti kita lihat aja kondisinya seperti apa, karena sambil take ini juga Borneo masih tanding nih melawan Bali United. Kita juga belum tahu hasilnya seperti apa. Jadi kita nggak tahu juga seperti apa. Tapi intinya sekarang semuanya ada di tangan Persib. Persib harus bisa memenangkan 2 pertandingan selanjutnya sehingga apapun hasil dari Borneo itu tidak akan berpengaruh gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk Persib Bandung tetap fokus, jangan sampai terlena gitu ya, jangan terlalu beryuforia gitu ya. Kemenangan melawan Persija kemarin memang harus dirayakan, tapi setelahnya harus tetap fokus lagi ke pertandingan berikutnya melawan PSM Makassar. Oke, itu aja untuk analisa pertandingan kali ini. Nanti akan kita analisa untuk pertandingan-pertandingan Persib berikutnya. Kalau menurut teman-teman video ini cukup menarik gitu ya, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, itu aja untuk analisa kali ini. Terima kasih.